Gawat, ini peringatan Gatot untuk hacker dan buzzer penyebar fitnah. Ada temuan yang menggemparkan, penggunaan anggaran triliunan rupiah yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk membayar influencer dalam rangka mempromosikan kebijakan. Setidaknya, berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch, total anggaran belanja pemerintah pusat di rezim Jokowi ini dalam aktivitas digital mencapai 1,29 triliun rupiah. Oleh karena itu, peringatan Gatot, anggapan miring, serta perlakuan yang dialami sejumlah tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia amat disayangkan. Kami yang dideklarasikan pada Selasa, 18 Agustus di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, telah disikapi berlebihan oleh sejumlah pihak yang tidak menyukai keberadaannya. Deklarasi kami ternyata disikapi secara norak dan kampungan. Rezim yang merasa terancam melakukan berbagai upaya untuk mencegah kelahiran dan berkembangnya kami, ujar Edi, Sekretaris Jenderal GNPF. Sebagai contoh, Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia ini menyebutkan sejumlah bentuk perlakuan tidak mengenakan yang menimpa deklarator kami dan juga kabar hoax yang terus menerpa. Misalnya, seperti yang dialami presidium kami, Din Samsudin, di mana akun Twitter miliknya diretas. Selain itu, juga muncul sebuah foto sekelompok orang yang membawa poster makzulkan Jokowi, mengatasnamakan diri sebagai deklarator kami. Mulai dari mengintimidasi para inisiator, mengancam dan melarang rakyat di daerah yang hendak datang, sampai menyebarkan meme-meme palsu yang sangat provokatif. Lebih lanjut, Edi meminta kepada pihak yang tidak menyukai kehadiran kami agar tidak melakukan cara-cara yang seperti itu. Jadi, kepada penguasa dan para anteknya, hentikan cara-cara norak dan kampungan itu. Apalagi masih saja mengandalkan buzzer RP yang benar-benar telah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan horizontal. Oleh karena itu, siapa hacker penyebar fitnah terhadap oposisi? Ini ciri-ciri pelakunya. Kalau Anda mau tahu siapa kiranya yang paling mungkin memimpin dan mengkoordinir buzzer atau hacker penyebar fitnah, caranya tidak sulit. Dunia maya ini tidak terlalu luas-luas betul kok. Jadi, untuk mengenali ciri pelaku hack akun atau buzzer penebar fitnah itu mudah. Coba saja Anda tracking memori Anda dalam 2 tahun belakangan. Ambil nama-nama tokoh yang paling sering dan rajin publish di media sosial. Postingan-postingan yang menghina para ulama, mencaci ustadz dan kiai, mengolok perilaku Islami sebagai bentuk Arabisasi, menjilat habis-habisan rezim penguasa, menebar kebencian pada Anies Baswedan dan tokoh-tokoh oposisi, memuji-muji Ahok, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada era 2 tahun kebelakang, pelaku adalah pemain solo karir. Postingannya produktif, rajin tampil, walaupun ketika itu monolog dengan kualitas pengolahan standar. Namun, 1 tahun terakhir, pelaku tidak lagi seproduktif sebelumnya dalam memainkan lakon perannya sendiri. Hanya sesekali saja tampil solo, namun sangat super aktif sebagai pemain latar di belakang layar. Setiap postingan pelaku kini dikemas dengan menggunakan teknik pengolahan aplikasi yang memadai lewat penyuntingan atau editing semi-pro yang mampu mengolah dan merangkai postingannya dengan ilustrasi, imaging, atau mengkombinasi dengan musik atau lagu dan seringkali disajikan sebagai parodi. Dari produk-produk fitnah yang dihasilkannya, pelaku ini jelas terlihat tidak bekerja sendiri. Pelaku memiliki tim buzzer dan hacker bayaran yang membantu ia menjalankan misinya. Linguistik para buzzer kebayaran seringkali memiliki kesamaan identik dengan pelaku, baik dalam penggunaan kosakata maupun pemilihan majas dan satirnya, yang mengindikasikan adanya kesamaan pikiran yang didistribusikan melalui ratusan akun berbeda. Sementara, para hacker yang berhasil membobol akun target yang disasar pelaku melakukan pembajakan dan kemudian menunggangi akun target untuk membuat postingan yang lagi-lagi gaya dan karakternya mengekspresikan pikiran pelaku.
akun target terbajak. Mudah ditebak apabila telah berhasil di-copy oleh pelaku, karena secara tiba-tiba akun bermetafora. Jika tidak berubah sifat dari oposan menjadi pro-rezim, maka akun target diekspresikan sebagai tokoh super radikal sehingga rusak citranya atau bahkan dibenturkan dengan pelanggaran hukum. Panglima buzzer dan hacker ini adalah otak dari hampir 80% konten fitnah, ujaran kebencian, penistaan agama dan ulama, pelecehan para tokoh oposisi yang bertebaran di media sosial. Nah, sampai di sini, apakah Anda sudah mendapatkan gambar atau bayangan wajah di balik pembobol akun dan konten busuk itu? Jadi, kalau Anda tahu, tulis namanya di komentar. Selanjutnya, kita akan membahas fakta dari Indonesian Corruption Watch. Miliaran rupiah untuk gandeng influencer. ICW, Jokowi tidak percaya diri. Indonesian Corruption Watch, ICW, menemukan anggaran miliar rupiah, bahkan mencapai triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menggait influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya. Terkait itu, ICW menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan programnya sendiri. Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa (PBJ) dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian. Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan 1,29 triliun rupiah untuk dibelanjakan terkait aktivitas digital. Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer. Sungguh besar dana yang dikeluarkan, 1,29 triliun rupiah. Jika ditelusuri, berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial. Kata peneliti ICW, Egy Primayoga, dalam diskusi ICW bertajuk Aktivitas Digital Pemerintah, Berapa Miliar Anggaran Influencer, Kamis 20 Agustus. Sementara, untuk menggandeng influencer, pemerintah telah menggelontorkan 90,45 miliar rupiah. Menurut Egy, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sosialisasi program dengan menggandeng influencer menjadi bentuk ketidakpercayaan Jokowi. Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus digelontorkan anggaran untuk influencer, ujarnya. Egy juga menganggap penggandengan influencer itu hanya membiasakan pemerintah menggunakan jalan pintas. Sebab jasa influencer digunakan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dalam melancarkan kebijakan publik yang dibuat. Tidak sehat dalam demokrasi karena mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan publik, pungkasnya. Bukan hanya ICW. Sekarang, Ketua YLBHI angkat bicara, buzzer dan influencer bersuara karena pesanan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai buzzer dan influencer mempromosikan program-program pemerintah lewat media sosial berdasarkan pesanan. Mereka gencar menyuarakan narasi-narasi positif. Pemerintah bukan gratis, tetapi karena ada bayaran. Ketua YLBHI, Asfinawati, mengatakan, kehadiran influencer dan buzzer dalam promosi program-program pemerintah belum tentu murni atas pendapat pribadinya, namun sesuai orderan. Influencer atau buzzer jelas ada uangnya, tapi bukan masalah uangnya. Masalahnya dia bersuara karena pesanan. Ini persis seperti iklan, kata Asfinawati dalam diskusi diselenggarakan ICW secara virtual Kamis 20 Agustus. Asfinawati berpendapat, publik tidak dapat membedakan mana pendapat pribadi atau murni iklan dari setiap pesan yang disampaikan buzzer dan influencer. Meski ada menyadari, namun tidak sedikit pula yang tidak akan memahaminya. Pemisahan yang tegas antara mana yang iklan, pesanan, dan itu yang sulit kita temukan akhir-akhir ini dengan adanya fenomena influencer atau buzzer ini, ujarnya. Menurutnya, peran buzzer justru mengurangi kualitas demokrasi. Pasalnya buzzer dinilai tidak memiliki basis moral
dalam menyebarkan pendapatnya di jagat maya. Kenapa? Karena demokrasi adalah pemerintahan dan atau suara rakyat. Artinya itu mengasumsikan partisipasi rakyat yang aktif. Bagaimana menurut pendapat Anda?